Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam renungan kita menjelang Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ikhwan dan akhwat fillah, hari ini insyaallah tepatnya di tanggal 24 Sya'ban. Artinya kurang lebih seminggu lagi kita akan menyambut bulan yang sangat agung, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Ikhwati fillah, kata atau nama Ramadan di dalam Al-Quran hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat saja, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ikhwati fillah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kata Ramadan dengan Al-Quran. Kata Ramadan disandingkan dengan Al-Quran. Ini artinya bulan ini adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Bulan ini adalah bulan bagaimana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul bisa menjalankan apa yang menjadi tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan dilanjutkan oleh ayat hudan linnas. Al-Quran itu merupakan hudan linnas. Kata hudan itu sungguh memiliki makna yang cakupannya yang tak terbatas. Artinya ketika hudan diartikan petunjuk, maka petunjuk itu berarti segala macam petunjuk dalam kehidupan kita. Artinya petunjuk bukan hanya sebatas khusus petunjuk atau petunjuk tertentu saja, akan tetapi petunjuk dalam arti keseluruhan dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Ikhwati fillah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dari Wathilah bin Al-Asqa bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Contoh adalah kitab Taurat diturunkan di awal Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Zabur diturunkan 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan 24 Ramadan. Meski banyak perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan, kita tidak mempertentangkan hal itu. Tetapi yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ikhwati fillah, kemudian Rasulullah SAW menyebut puasa dan Al-Quran itu disandingkan. Puasa dan Al-Quran itu disandingkan. As-siyamu wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita. Berbicara puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, aku telah mencegah hambamu ini untuk makan di siang harinya. Kemudian Al-Quran berkata kepada Allah, wahai Allah, aku telah mencegah hambamu ini untuk tidur di malam hari, karena dia membaca dan mempelajari aku, Al-Quran. Ikhwati fillah, artinya kita harus mempersiapkan Ramadan ini untuk banyak aktivitas, difokuskan
kepada Al-Quran. Jibril alaihissalam turun di bulan Ramadan, mendengarkan bacaan Nabi setiap malamnya. Jibril alaihissalam turun kepada Nabi di bulan Ramadan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat para ulama. Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah juga demikian. Kemudian Imam Malik, ahli hadis, dia hari-harinya menekuni hadis. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia tinggalkan aktivitas mutalaah terhadap hadis itu. Dia fokus untuk Al-Quran. Hadirin, ikhwan dan akhwat fillah. Al-Quran harus kita programkan ketika kita nanti mendapati Ramadan. Jangan sampai Ramadan selesai, maka kita tidak akan mendapatkan, kita melewatkan begitu saja Al-Quran. Programkan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Programkan Al-Quran dalam waktu-waktu aktivitas kita di Ramadan. Setting aplikasi, download aplikasi di gadget kita, segala macam program Al-Quran. Targetkan bacaan Anda, targetkan hafalan Anda, dan targetkan bagaimana mentadabburi Al-Quran kita di Ramadan. Ikhwati fillah, Rasulullah SAW sangat memperhatikan bagaimana Al-Quran itu dihayati, dimaknai, kemudian dimasukkan penghayatannya ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Sehingga Rasulullah SAW pernah suatu malam mengulang-ulang satu ayat saja sampai subuh. Ayat itu adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innallaha azizun hakim. Kemudian sahabat yang lain juga begitu. Tamim Ad-Dari pernah mengulang-ulang ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kemudian ayat sahabat tabi'in, para ulama yang lain juga seperti itu. Ikhwati fillah, pastikan kita menyambut Ramadan, menjalani Ramadan dengan aktivitas yang banyak menelaah Al-Quran. Ada 3 aktivitas kita terhadap Al-Quran. Ada 3 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah tanpa makna. Yang kemudian yang kedua adalah al-hifz, menghafal. Dan yang ketiga adalah mentadabburi, menghayati makna, menelaah maknanya. Kemudian setelah itu kita amalkan. Kita perhatikan ungkapan Abdullah ibn Mas'ud. Inna sa'uba hifdzu alfadhil Qur'an wa sahula al-amalu bihi wa inna man ba'dana yashulu hifdzul Qur'an wa sa'uba al-amalu bihi. Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, di masa kami itu sulit untuk menghafal Al-Quran, tetapi mudah untuk mengamalkannya. Tetapi di masa orang-orang setelah kami, itu mudah menghafal Al-Quran, tapi sulit untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk kategori orang ini, bukan termasuk kategori orang-orang seperti ini, tetapi kita kategori orang-orang yang mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Karena itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Ikhwati fillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kesiapan kita untuk menjalani aktivitas penuh dengan kajian Al-Quran, bukan sebaliknya, malah meninggalkan Al-Quran. Demikian kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.